Kula nuwun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu damai cinta dan kasih sayang. Mohon izin kepada seluruh guru-guru saya, sesepuh, hati sepuh, bini sepuh, bapak, ibu, kamas, teman sahabat, saudaraku dimanapun panjenengan berada. Ada yang minta video agar kita lebih kenal dengan diri dan ke Tuhannya. Kemudian langkah-langkah apa, tip apa yang harus kita pelajari lebih dari awal. Tentunya yang pertama ada keinginan dulu. Pertama ada keinginan kita pengen belajar dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena belajar pengen dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu harus lewatin dirinya dulu, harus kenal dirinya dulu. Kemudian jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Nah, harus tahu asal usul kita, bahwa kita ini tercipta dari Allah, kemudian diturunkan ke dunia untuk melayani sesama hidup mati, lelati sesama hidup mati, melayani sesama ciptaan. Dan setelah itu kita harus kembali kepada Gusti Allah, dari Allah untuk sesama manusia dan kembali lagi ke Allah kalau tahu jalan Allah. PR-nya harus tahu jalan Allah dan harus kenal Allah. Kemudian yang kelihatan diri kita tercipta dari 4 unsur alam, dari tanah, api, angin, dan air. Kemudian kita harus bisa mengawasi diri kita itu, melihat diri kita itu bukan dengan penglihatan yang ini, tapi bahasa Jawanya deloken githokmu. Bukan dengan penglihatan ini, tapi kita harus bisa melihat diri kita, mengawasi diri kita. Jadi dengan penglihatan yang tidak kelihatan. Nah, gitu. Kemudian setelah itu dalam diri kita ada secuil dari Yang Maha Kuasa. Jiwa adalah secuil dari Yang Maha Kuasa. Hati adalah sempalan sehingga urip. Kita harus kenal hati kita itu. Siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Terus dibelajarin itu terus, pelajarannya itu terus menerus. Yang pertama harus mencari seorang guru pendamping, guru pembimbing atau guru mursyid. Yang ia sudah melakukan, bukan hanya katanya. Ia udah praktek. Dan ilmunya bisa dipraktekkan, dikasih nyatakan. Bila tidak nyata, nanti ia sendiri akan bingung dan yang dituntut juga akan bingung karena tidak melakukan. Dan ini bukan ilmu buku namun ilmu laku, harus dipraktikkan, dibuktikan. Kemudian setelah ia mencari guru, peganglah dari Al-Quran Al-Ankabut ayat 5, Surat Qaf ayat 16, Al-Hujurat ayat 13, Surat Tuha ayat 14, dan Al-Baqarah 115. 5 itu yang kita pegang. Nanti kita uraikan di lain kesempatan ini. Kemudian yang dari Jawa, peganglah cedak ora senggolan, adoh ora wangenan. Golek ana telake kontol mabur, golek ana gale kangkung, golek ana gunging susu angin, melek sakjroning peteng, merem sakjroning padang, dan deloken githokmu, kemudian manunggaling kaulan Gusti. Kalau dari lagunya Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusaha agar dia tersenyum. Kata Mas Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Dan seterusnya. Jadi, dari manapun berangkatnya, nanti endingnya kenal dengan dirinya dan kenal dengan Tuhannya. Makanya ini 1000 jalan. Kemudian setelah kita mempelajari itu semua, itu penghantarnya. Setelah ada penghantarnya, mulai proses pertama untuk mengenali diri kita itu, awalnya kita harus melalui proses bermeditasi, atau bersemedi, atau itikaf, atau tafakur, atau yoga. Entah itu apa namanya, yang penting duduk diam yang lama. Duduk diam lama dan sesering mungkin istiqomah, biasanya enaknya di malam hari. Setelah duduk diam lama itu, ia belajar mengosongkan pikirannya dan mengosongkan hatinya. Artinya, menggantinya pikirannya dengan ingat Tuhannya, menggantinya hatinya dengan merasakan Tuhannya. Jadi, seseorang tersebut harus menjadi gelas yang kosong. Kenapa gelas yang kosong? Karena akan diisi dengan pola-pola yang baru dengan gurunya itu. Di pikirannya tidak ada lagi negatif. Tidak ada lagi ego, suudon. Pikirannya siap menghilangkan ego, berbaik sangka, berhusnudon, dan pikirannya berpikir positif. Kemudian belajar mengingat Tuhannya. Kemudian di hatinya belajar membersihkan
Syirik, iri dengki, takabur, sombong, memaki, membenci, menyerang, dan seterusnya itu. Belajar menyingkirkan penyakit hati itu. Setelah minggir penyakit hati itu, di hatinya mulai diisi dengan Tuhan yang Maha Esa atau merasakan Tuhannya. Jadi gamblangnya, secara syariat, lisannya mengucapkan Allah, di pikirannya mengingat Allah, di hatinya merasakan Allah. Secara syariat menyebut nama Allah, ini baru menyebut namanya. Secara tarekat ia mengingat Allah, mengingat tentang Allah. Dan secara hakikat adalah merasakan Allah. Kemudian secara ma'rifatnya, sampai ia bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Allah. Ia bisa melihat, mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Dan ia harus sesering mungkin, dan ini tidak instan. Perlu proses waktu yang lama. Tidak bisa cepat, karena sesuai dengan proses waktu yang berjalan juga. Proses waktunya lama, tergantung seseorang itu bisa cepat, ikhlasnya mentok, sabarnya mentok, ilmunya mentok, pasrah totalnya mentok enggak. Selama ia masih berat atau masih terbelenggu urusan keduniaan, ia semakin lambat ke Allahnya. Semakin ia menomorsatukan Tuhan dan semuanya nomor dua, ia akan lebih cepat. Tergantung ke dalam dirinya masing-masing. Sing sapa wae melatih rasa pangrasa, maka ia akan merasa rasa sejati, sejatian rasa kasukman, rasa ketuhan, rasa kang gaib, rasa sing tanpa sarira. Kalau ia duduk lama dengan melatih rasa-rasa tadi, rasa lambat laun ia akan merasakan seakan-akan ia tidak pakai badannya lagi, namun seakan-akan ia merasakan ia dan Tuhannya bersama dengan Tuhannya. Jadi menyerahkan jiwa raganya untuk kepada Tuhannya, dikosongkan pikiran dan hatinya dari urusan keduniaan, kemudian diserahkan pada Tuhan. Di saat itu, seakan-akan kita tidak pakai badan kita, adanya kita sama Gusti Allah. Kita sama Tuhan. Itulah klimaks meditasi. Nah, lambat laun dengan cara itu, dengan proses itu, lambat laun seseorang tersebut akan terbuka hijabnya, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, kemudian hatinya bisa menyinari dirinya, pikirannya bisa panjang dan lebar, berpikir panjang, dan setelah itu ia akan merasakan, akan menemukan kata sadar dan menyadari, kesadaran tingkat tinggi, kesadaran yang paling dalam, kesadaran di atas kesadaran. Jadi sawadar sesadar-sadarnya, atau sadar dan menyadari. Karena banyak di antara kita, orang itu sadar, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sadar. Tapi ia nggak menyadari bahwa saat ia mengucapkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu, ia juga dilihat Tuhannya. Belum tentu ia menyadari, saat ini, detik ini, jam ini kita dilihat Tuhan. Maka dari itu, terus koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin, kita akan menemukan kata sadar dan menyadari. Beruntunglah bagi orang yang sering bermeditasi. Lambat laun akan terbukanya pikiran dan hati. Meditasi adalah awal dari mengenal dirinya, awal membuka pikiran dan hatinya. Meditasi adalah awal untuk mendudukkan pikirannya, lisannya, penglihatannya, penciumannya, pendengarannya, dan dirinya. Maka dari itu, renungkan dan buktikanlah itu. Namun seseorang sudah sampai tahap ini, ia jangan belajar sendiri. Ia ada guru mursyid, guru pembimbing, dan guru pendamping. Renungkan dan buktikanlah itu. Rahayu.